Kami dari kelompok 7 telah berdiskusi untuk memutuskan software yang akan kita pakai, yaitu Visual Studio Code dan paket tracer, Disco paket tracer. Coba agak bawahin kan, agak bawahin. Ya berarti ini dia. Ini kan udah dikasih keterangan ya. Terus outputnya. Nah, sama nggak kayak ini? Sama-sama. Ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah komunikasi data izin mempresentasikan mengenai encoding, decoding dari NRZL dan differential Manchester. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Adil Mansyah dan rekan saya ada Rahmat Abdillah Bayu Arya Senra, Patricia Amelia Fajri Ihsan Mutakin, Erin Nadia Ayu, Alani Melan Putri Satria, dan Renal David Aser. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai encoding dan decoding, di mana encoding itu merupakan proses untuk mengubah data atau informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, di mana tujuannya itu bisa beragam, di mana seperti mempresentasikan data dan mengubahnya menjadi sinyal, mengurangi ukuran atau kompresinya, dan menjaganya agar tetap rahasia. Dan digunakan untuk mengubah teks dan simbol lainnya untuk menjadi dalam bentuk pola bit seperti biner, seperti urutan 0 maupun 1, di mana di decoding itu merupakan proses kebalikannya dari encoding, di mana digunakan untuk mengubah data yang telah di-encode kembali ke bentuk aslinya dalam bentuk yang dapat digunakan untuk biasanya. Oke, untuk metode pertama adalah metode plotting dengan NRZL, di mana NRZL itu sendiri merupakan skema penyisalan polar yang menggunakan dua tingkat tegangan tetap, di mana bit 0 itu untuk sinyal level positif dan untuk bit 1 digunakan untuk sinyal level negatif. Nah, tegangan itu sendiri tidak kembali ke nol selama interval bit. Skema ini umum digunakan oleh perangkat digital untuk menghasilkan atau membaca data. Jika diperlukan format lain, sinyal RRZL dapat dikonversi. Lalu, sinyal dan bandwidth rata-ratanya adalah N dibagi 2, sehingga efisien karena tiap elemen sinyal merepresentasikan satu bit. Oke, di sini ada flowchart dari metode NRZL encoding, di mana pertama yang harus dilakukan adalah melakukan input satu atau lebih karakter yang nanti akan diambil nomor ASCII-nya, kemudian akan dikonversi setiap karakter ke biner 8 bit dengan fungsi karakter itu biner. Kemudian masuk ke iterasi atau proses looping NRZL encoding, di mana loop setiap bit data pada binary stringnya tadi, di mana apabila bit 0, bit 0-nya itu sendiri akan diubah ke sinyal level 1 atau sinyal positif. Namun, bila bitnya 1 akan diubah ke nilai 1 atau low. Nah, setelah itu akan dicetak ke dalam bentuk teks karakter inputnya, kemudian binar hasil konversi sinyalnya nanti dalam berupa 1 sama negatif 1. Nah, setelah itu program akan melakukan plot sinyal, di mana plot sinyal ini akan melakukan looping di setiap bit buat nampilin list time step-nya sama sinyal levelnya. Kemudian level sinyalnya akan diplot dalam bentuk 0 atau 1. Setelah itu akan dilakukan juga plot sinyal hasil encodingnya atau sinyal NRZL-nya dengan melakukan iterasi tiap bitnya dan ngeplotting level sinyalnya yaitu dalam bentuk +1 dan -1. Setelah itu nanti datanya
ditampilkan dalam dua plot, di mana satunya menampilkan plot sinyal aslinya atau plot binernya, dan satunya akan memplotting nilai sinyal NRZL-nya. Bisa di next. Oke, untuk yang pertama akan melakukan dari program sendiri, kita akan mengimpor library matplotlib atau modul matplotlib.pplot SPLT. Maksudnya kita akan menginisialisasikan modul tersebut dengan PLT. Kemudian kita akan masuk ke program yang pertama, yaitu mengkonversikan karakternya itu menjadi sinyal encodingnya menjadi sinyal NSL-nya, di mana kita mendefinisikan proses fungsi untuk mengubah karakter menjadi representasi biner 8 bit. Nah, di sini terdapat fungsi char to bin, di mana char to bin itu sendiri fungsinya untuk mengubah karakter menjadi representasi biner 8 bit. Nah, pertama fungsi ini menggunakan orchar, di mana orchar ini nanti mengubah karakter yang kita pilih, misalnya huruf A. Dengan fungsi orchar ini nanti akan mengambil nilai aslinya, kemudian akan dikonversi ke bentuk atau format biner. Nah, jika teman-teman lihat di sini 08B, 0 ini merupakan penambahan nilai apabila nilai bitnya itu kurang dari 8 bit, maka bitnya nanti itu akan ditambahkan nilai 0 di depannya. Kemudian kita masuk ke fungsi NRZL encode-nya atau proses encoding menjadi sinyal NRZL-nya dari binary string tadi. Jadi di sini ada iterasi atau looping pada fungsi ini. Gimana maksudnya? Artinya, setiap karakter 0 dalam string biner akan diubah menjadi angka 1, sedangkan angka 1 akan diubah menjadi -1. Hasilnya adalah list berisi -1 dan 1. 1 sendiri itu merepresentasikan nilai plus. Kemudian nanti list ini merupakan representasi sinyal digital dari string biner dan digunakan untuk menampilkan gelombang NRZL itu sendiri. Bisa dilanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke program untuk ngeplot sinyal aslinya. Di sini kita ada fungsi plot original signal, di mana fungsinya untuk menggambarkan grafik sinyal digital asli berdasarkan string biner yang diperoleh dari karakter yang tadi kita input tadi. Itu di sini dalam fungsi definisinya ini terdapat argumen AX. AX ini maksudnya adalah sumbu aksis dari objek atau modul matplotlibnya, di mana itu merupakan tempat grafik akan digambar nanti. Nah, kemudian ada binary string, itu maksudnya string biner yang tadi udah dikonversi dari karakter tadi. Terus di sini input string ini merupakan karakter aslinya. Nah, di dalam fungsi ini ada dua list, yaitu ada list time step sama sinyal level. Nah, time steps ini nanti akan merepresentasikan di sumbu X-nya, sementara untuk sinyal levels-nya akan direpresentasikan di sumbu Y-nya. Kemudian kita akan masuk ke iterasi untuk bentuk sinyalnya. Nah, setelah daftar waktu sama sinyalnya udah kebentuk, iterasi ini tuh maksudnya setiap bitnya, sinyalnya itu ditentukan dengan mengubah bit menjadi integer 0 atau 1 menggunakan int bit. Nah, setelah itu dua nilai waktu ditambahkan, satunya itu waktu i dan satu lagi pada i plus 1. Maksudnya ini kita bisa i di sini maksudnya yang ada di sumbu X-nya, dan untuk kedua waktu tersebut sinyalnya tetap, sehingga untuk garis horizontal atau step yang stabil pada bit tersebut. Nah, setelah kita udah buat bentuk sinyalnya, kita buat akan masuk ke fungsi exploit. Nah, exploit ini digunakan untuk menggambar grafiknya, kemudian dilakukan pengaturan tampilan dengan set xlim yang berfungsi untuk membatasi panjang sumbu waktu sesuai jumlah bit. Kemudian ada set ylim digunakan untuk mengatur level sinyal dari negatif 0,5 sampai 1,5. Jadi fungsi ini sebenarnya cuma buat biar
grafik di sumbunya itu jelas kelihatan. Terus ada set X tick, itu set X tick sama Y tick itu buat nambahin tick atau garis putus-putus kecil-kecil di dalam grafiknya. Terus abis itu di sini ada AX text, itu fungsinya buat naruh bitnya, label bitnya itu di atas titik tengahnya. Terus terakhir ada grid. Grid ini digunakan untuk memperjelas garis dan judul grafik. Kemudian ada set title buat ngasih judul, set X label buat ngasih nama atau judul di label X-nya, terus set Y label digunakan untuk memberi nama di sumbu Y-nya. Oke, mungkin untuk berikutnya yaitu ada plot sinyal dari encodingnya sendiri. Untuk plot sinyal dari encodingnya sendiri itu yang pertama di sini mungkin sama seperti sebelumnya untuk plot sinyal yang sebelumnya. Untuk yang di encoding ini untuk yang di baris pertama yaitu ada def plot NRZL atau di sini itu menggunakan fungsi atau akan menerima dari 4 parameter. Yang pertama ada AX yaitu sebagai objek akses dari matplotlib sendiri. Lalu untuk encode sinyal ini dia itu nilai level sinyal seperti nanti mungkin outputnya berikutnya nanti. Lalu di sini ada binary string binary str atau representasi biner dari data inputnya. Lalu ada input str, ini ada input string asal atau sebelum diubah menjadi ke biner gitu. Lalu berikutnya di sini ada membuat data untuk plot, yaitu seperti for i in range itu ada time step, signal level, terus ada ini tuh buat untuk time step-nya sendiri itu dia titik-titik untuk waktunya. Untuk level signalnya sendiri ini untuk membentuk nantinya ada garis datar atau sebagai step function. Lalu di sini ada konfigurasi plot. Konfigurasi plotnya itu nanti ada AX plot time step. Itu dia sebagai plot garis untuk yang pertama itu untuk plot garis, untuk yang kedua itu untuk set X tick itu mungkin untuk set posisi tick dari sumbu X-nya itu sendiri. Lalu untuk yang berikutnya yaitu batas waktu atau AX set X lim ini untuk batas waktunya. Untuk AX set Y-lim itu untuk batas level dari sinyalnya. Untuk AX set Y-tix itu dari min 1 sampai 1,1 itu sebagai titik Y untuk level sinyalnya. Untuk yang terakhir yaitu AX set Y-tix label itu low itu dia negatif, untuk high itu plus. Jadi untuk plot ini itu sebagai plot garis dari sinyalnya. Untuk nanti sumbu X itu akan menunjukkan langkah dari waktu per bitnya. Lalu untuk sumbu Y-nya itu akan menunjukkan level sinyal dari low itu untuk -1 dan +1 itu untuk nanti high. Oke, lalu berikutnya di sini tuh ada for i bit. Jadi ini tuh untuk menampilkan bit biner di atas plot. Jadi nanti itu akan menuliskan setiap bitnya di atas masing-masing posisi waktunya biar pembacaan sinyal itu dapat lebih mudah. Untuk label dan judulnya di sini itu untuk menambahkan grid judul dan label sumbu aja. Jadi biar visualisasinya itu lebih lebih informatif. Jadi kayak lebih banyak bisa dilihat untuk nanti label judulnya. Oke, mungkin bisa di next. Oke, untuk berikutnya yaitu di sini ada main program, yang dimana untuk main program dari encoding NRZL sendiri itu fungsi dan tujuan dari main programnya ini sendiri itu dia akan menerima input dari karakter ASCII nanti, lalu mengubahnya menjadi biner, mengencode biner tersebut ke format NRZL, lalu nanti akan menampilkan hasilnya dan menggambarkan sinyalnya ke dalam bentuk grafik. Untuk yang pertama yaitu char sama dengan input ini, dia itu untuk meminta input dari pengguna berupa satu atau beberapa karakter. Contohnya nanti AB. Jadi itu nanti dari pengguna akan memasukkan inputannya di sini. Lalu untuk yang kedua di sini ada binary str, yaitu dia itu untuk gabungkan biner dari semua karakter.
Jadi setiap karakter itu akan diubah ke representasi biner dengan fungsi char to bin. Semua bit itu akan digabungkan menjadi satu string biner utuh. Jadi nanti mungkin dari hasil akhirnya itu akan ada 16 bit jika kita memasukkan karakternya itu sebanyak 2 karakter. Nah, lalu berikutnya ada encode NSZL encode biner str ini untuk lakukan encoding NSZL. Lalu itu untuk mengubah setiap bit menjadi level sinyal. Jadi, misal bit 1 itu dia nanti akan menjadi -1, untuk bit 0 itu nanti dia akan ke +1 gitu. Karena pada dasarnya NSZL sendiri itu dia plus itu berarti 0, negatif itu dia berarti 1. Jadi mungkin untuk +1 nanti dia akan berubah menjadi 0, untuk -1 dia akan menjadi 1 gitu. Lalu berikutnya di sini ada fig AX1, AX2 ini itu sebagai apa ya, kayak buat plot dua plot vertikal, 2 baris atau 1 kolom. Nanti di sini juga ada ukuran dari di fig size-nya itu. Nah, di fix size-nya ini dia juga bisa diubah. Jadi ini untuk gambaran, untuk ukuran gambarnya aja. Terus di sini ada plot original signal, terus ada plot NSZL itu untuk yang baris pertama. Jadi dia akan memplot sinyal biner asli sebelum di encode. Lalu untuk baris keduanya nanti akan memplot sinyal hasil dari encode RZL. Untuk PLT tick layout untuk baris yang terakhir ini dia untuk layoutnya sendiri nanti dia akan mengatur layout supaya tidak tumpang tindih ya. Terus untuk yang PLT show untuk menampilkan output dari hasil encode-nya nanti. Oke, mungkin bisa dilanjutkan aja. Nah, ini bentuk dari output program encode as NSZL yang dimana di sini itu kelihatan ini tuh jadi nanti dari pengguna itu memasukkan input karakter 2 karakter, bisa 2 karakter, jadi 1 karakternya dia itu bertotal 8 bit. Jadi kalau misalnya dari pengguna memasukkan 2 karakter itu maka nanti totalnya menjadi 16 bit. Jadi sini pengguna memasukkan bitnya, masukkan karakternya itu AB. Nanti setelah itu mungkin boleh di zoom dikit. Oke, mungkin nanti di sini tuh binernya itu dia akan ada 16 bit seperti gambar yang di atas ini ada sinyal digital asli untuk AB. Jadi di sini itu sinyal asli dari NSZL sendiri yang dimana ini tuh dia low itu 0, kalau high itu dia 1. Jadi kalau misalnya bitnya menunjukkan 0, maka dia garisnya akan di low gitu. Kalau misalnya ketika dia udah di encode kan, maka dia akan berubah mengikuti hasil dari encodingnya ini sendiri. Jadi kayak seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau misalnya dia 1 itu sama dengan 0, kalau -1 dia akan di 1. Jadi mengikuti baris dari encoding atau hasil dari encodingnya ini. Kalau misalnya untuk yang hasil dari encodingnya sebenarnya dari perbedaannya itu dari hasil sinyalnya itu tadi. Gitu sih. Udah, mungkin lanjut. Oke, mungkin buat flowchart dari decodingnya itu pertama itu menginputkan sinyal NRL-nya dengan cara dipisahkan dengan komanya seperti 1,1, -1 dan seterusnya. Selanjutnya akan diproses di konversi input dari string ke list integer dengan split string, map ke in, dan signal levelnya. Selanjutnya ada iterasi atau konversi level sinyal biner ketika loop setiap level di signal levelnya itu ketika level 1 dan bitnya sama dengan 0, maka hasilnya akan mengupload sinyal high, dan apabila level 1 dan bitnya 1 akan mengupload sinyal low, dan selanjutnya akan masuk ke iterasi selanjutnya yaitu ngecek panjang binarinya menggunakan binary str, di mana ketika panjang binarnya itu tidak berkelipatan 8 maka akan menampilkan peringatan yaitu panjang binar bukan kelipatan 8. Hasil mungkin tidak akurat dan lanjut ke false dan program akan selesai. Dimana ketika program tersebut berhasil dijalankan atau true, maka akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu decode dari konversi binar ke karakter asli, di mana inisialisasi decode chars 8
bit tiap byte dan mengambil 8 bitnya untuk mengubah ke byte dan mengubah ke integer basis 2 dan mengubah ke karakter ASCII menggunakan CHR dan tambahkan ke decoder charge-nya. Selanjutnya akan ke cetak output teksnya, yang dicetak adalah karakter inputnya, biner hasil konversi, dan sinyal RZL dari encode sinyalnya. Selanjutnya ada plot sinyal, yaitu ada dua sinyal di sini. Yang pertama ada plot sinyal RZL, yaitu yang dibuat ada time steps dan level dari sinyalnya ketika plus 1 dan min 1. Dan selanjutnya ada kedua, yaitu plot sinyal dari digital aslinya, yaitu plot dari sinyal binernya dengan cara menggunakan binary underscore str-nya. Selanjutnya ada output menggunakan dua plot dengan mat flow dan PLT tick layout dan PLT show. Dan selanjutnya program akan selesai. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya ada import library. Import library sendiri itu digunakan untuk membuat grafik atau plot sinyal digital dalam bentuk visualnya. Selanjutnya ada convert di sini, yaitu mengubah dari konversi itu menjadi karakter biner, di mana char atau bin itu digunakan mengubah satu karakter itu menjadi biner 8 bit, dan OR char itu digunakan untuk mengubah karakter menjadi kode ASCII, misal dari A menjadi 65 ataupun yang lainnya. Dan di format ada 08B itu digunakan untuk mengonversi angka tersebut menjadi biner sepanjang 8 digit dengan 0 di depan jika ada perlunya. Buat konversi NRZ sendiri itu digunakan untuk mengatur adalah apabila bit 0 itu sama dengan level tinggi, dan apabila bitnya 1 maka akan masuk di level rendah. Ini bisa di next. Oke, mungkin buat plot sinyal aslinya atau sinyal binarnya, itu yang pertama ada dev plot original signal, yaitu x binary underscore str, di mana di sini digunakan X itu digunakan untuk akses untuk menggambar dari subplotnya. Terus plot binary underscore str itu digunakan untuk string dari biner seperti 0101 itu yang penting 8 bit. Terus ada input underscore str itu digunakan untuk input dari nilai aslinya seperti A, dan digunakan untuk judul jika mau dikembangkan. Selanjutnya buat iterasi di for i bit in enumerate dan binary underscore str digunakan, di mana ini digunakan untuk mengubah dari 0 atau 1 menjadi integer 0 atau 1. Selanjutnya setiap bit ini akan digambar dengan garis horizontal seperti selama waktu dari awal bitnya, di mana di time steps apa ini. Selanjutnya ada signal level, ini digunakan untuk mengetahui dari level akhir bitnya. Selanjutnya ada exploit time steps, signal level color blue, itu menggunakan untuk mengupload sinyalnya dengan warna biru. Dan accetrix range len binary underscore str digunakan untuk mengset tick dari sum x di setiap bitnya, dan set x lim 0, len binary str itu digunakan untuk batas sumbu x-nya. Selanjutnya ada set y lim min 0,5 sampai 1,5 itu digunakan untuk membatasi sumbu y-nya, dan set y tik 0,1 digunakan untuk membatasi menggunakan tik di sumbu y-nya. Dan buat set y tik apa itu digunakan ada tulisan buat low dan high-nya, dan memberi label di bagian y-nya. Selanjutnya ada iterasi lagi, yaitu for i bit in enumerate binary underscore str digunakan untuk menambahkan label di setiap bit di atas sinyalnya dengan cara x text dalam kurung i tambah 0,5,1 di 2 bit sama dengan center, dan VA bottom digunakan. Center digunakan untuk menengahkan buat judulnya, dan di sini, dan VA buat bawahnya, dan buat ukurannya sendiri digunakan untuk ukuran 12. Selanjutnya grid dalam kurung true ini digunakan untuk menampilkan grid dari sinyalnya, dan aksen title ini digunakan untuk memberi judul, yaitu sinyal digital asli atau biner, dan dalam kurung digunakan untuk judul biner yang sudah diinputkan tadi, di mana aset set x label ini digunakan, atau dalam kurung step ini digunakan untuk melabeli sumbu x-nya, dan x set underscore y label ini digunakan untuk melabeli sumbu y-nya. Ini bisa Linux. Baik, selanjutnya
Baik, selanjutnya yaitu adalah plot sinyal NRZL-nya, di mana fungsi plot NRZL ini digunakan untuk memvisualisasikan sinyal digital hasil encoding dengan metode NZL. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu AX sebagai objek subplot, lalu sinyal level berisi level sinyal 1 dan -1, dan binary string ini sebagai representasi binar dari karakter. Dualis yaitu time steps dan level itu digunakan untuk menyimpan titik waktu dan level sinyal, di mana setiap bit direpresentasikan dengan 2 titik agar menghasilkan garis datar selama 1 time step. Kemudian setelah data disiapkan, sinyal sinyal digambar menggunakan AX plot. Sumbu X disesuaikan dengan panjang data binar, sedangkan sumbu Y dibatasi antara -2 hingga 2, dengan label khusus pada -1 dan +1 untuk menunjukkan level logika rendah dan tinggi. Untuk menambahkan informasi, bit binar ditampilkan di atas sinyal menggunakan AX text. Kemudian terakhir, pada fungsi menambahkan grid, judul grafik yang menyertakan jenis sinyal dan data binarnya, serta label pada sumbu X dan Y. Dengan demikian, fungsi ini memudahkan pengguna dalam memahami bentuk sinyal digital NRZL dari data binar. Next. Selanjutnya adalah main program dari decoding NRZL, di mana main program ini berfungsi untuk menerima input berupa daftar level sinyal NRZL dalam format string yang dipisahkan oleh koma. Contohnya yaitu adalah 1, 1, -1 dan seterusnya. Kemudian input tersebut dipisahkan dengan fungsi split agar memisahkan tiap nilainya. Lalu diubah menjadi tipe data integer dan hasilnya akan bernama sinyal level yang berisi level-level sinyal NRZL. Kemudian adalah ke bagian decodingnya. Program ini melakukan konversi dari level sinyal NRZL ke string binar, di mana dalam metode NRZL level 1 itu diartikan sebagai bit 0 dan level -1 itu sebagai bit 1. Kemudian proses ini dilakukan dengan diubah menjadi string binar untuk utuh dengan fungsi join, yang mana hasil akhir proses ini adalah binary string, yaitu representasi dari binar sinyal yang telah di decoding. Lalu pada bagian bawah, ini berfungsi untuk pengecekan apakah panjang string binar itu adalah kelipatan 8, di mana jika panjang binary string itu tidak habis dibagi 8, maka akan muncul peringatan seperti yang ada di bawah. Next. Selanjutnya adalah konversi output dan plot sinyal. Pada bagian atas, program melakukan konversi string binar ke karakter ASCII. Proses ini dilakukan dengan mengambil setiap 8 bit binary string, lalu mengubahnya menjadi karakter menggunakan fungsi char. Hasil konversi ini kemudian disimpan dalam variabel decoding chars, yang nantinya akan mempresentasikan karakter asli hasil decoding dari sinyal NRZL. Kemudian yang bagian output, program ini akan menampilkan hasil decoding ke layar melalui 3 baris print. Yang pertama adalah daftar sinyal NRZL di sinyal level. Kemudian yang kedua adalah menampilkan hasil konversi ke bentuk binar. Dan baris ketiga adalah menampilkan hasil konversi akhir berupa karakter asli. Lalu kemudian pada bagian plot sinyal, ini berfungsi untuk menampilkan visualisasi sinyal menggunakan matplotlib, di mana support vertikal dibuat dengan fungsi plt support 21 fixed size 26. Lalu kemudian plot NRZL ini akan menggambarkan sinyal NRZL. Lalu plot original sinyal akan menampilkan kembali sinyal digital asli.
Lalu fungsi type layout ini akan memastikan tampilan grafik akan terlihat rapi. Lalu bagian terakhir PLT Show akan menampilkan grafik ke layar. Next. Berikut adalah output program yang telah didecoding, di mana terlihat bahwa pada bagian atas NRZL encoding ini terdapat beberapa biner dan sudah sesuai dengan metode NRZL, di mana di saat 0 itu akan positif dan di saat 1 akan negatif. Kemudian yang di bawah adalah sinyal digital aslinya, di mana dengan 0 adalah negatif dan 1 adalah positif. Oke, untuk selanjutnya yaitu diferensial Manchester. Jadi apa itu diferensial Manchester? Jadi jenis kode yang bisa menggabungkan prinsip NRZ dan NRZI. Transisi selalu terjadi di tengah bit untuk sinkronisasi clock, dan bit 0 ditandai dengan transisi di awal bit, sedangkan bit 1 tidak. Metode ini lebih andal dalam kondisi noise karena mendeteksi transisi, bukan nilai tegangan. Nah, untuk flowchartnya diawali dengan memasukkan input karakter, lalu selanjutnya mengkonversi karakter ASCII ke biner 8 bit dengan fungsi char to bin, lalu gabungkan semua ke satu string tersebut. Selanjutnya itu encoding differential Manchester fungsi ini menunjukkan level awal high, yaitu dengan menggunakan fungsi differential Manchester encode binary string. Lalu masuk ke bagian iterasinya, yaitu loop setiap binary string jika bit sama dengan 0. Jika bit sama dengan 0, dilakukan transisi di awal interval. Lalu jika levelnya 1, membuat sinyal baru di awal, terus transisi di tengah interval. Langsung selanjutnya disimpan pada fungsi sinyal yang kosong itu. Jika bit 1, sinyal append 1 if current level sama dengan 1, tidak ada transisi di awal, tetap ada transisi di tengah. Lalu untuk sinyal append 1 if current level 1, level baru di tengah. Nah, hasil tersimpan pada sinyal kosong juga. Setelah kedua itu dilakukan, menampilkan output text berupa karakter input string biner sinyal diferensial Manchester tersebut. Lalu ada plotnya, yaitu sumbu X berupa waktu, sumbu Y level sinyal, lalu plot level sinyal digital biner atau 0 atau 1, terus ditambahkan label bit di bagian atas, dan mengatur tampilan dan menambahkan grid. Selanjutnya plot sinyal encodingnya. Untuk sumbu X ada waktu, sumbu Y level sinyal, dan level sinyalnya ditampilkan dengan separuh bit. Lalu plot level sinyal encoding diffman 0 atau 1. Seperti sebelumnya, menambahkan label bit di bagian atas dan mengatur tampilan dan tambahkan grid. Nah, setelah itu langsung selesai. Next. Nah, untuk library yang digunakan itu pakai sama sebelumnya, matplotlib. Nah, untuk fungsi konversi memakai fungsi def char to bin.
itu mengubah karakter menjadi biner 8 bit. Terus itu dikembalikan lagi ke format char ini menggunakan untuk mengubah ASCII ke 8 bit biner. Lalu selanjutnya ada bagian encoding fungsi untuk encoding differential Manchester. Pertama didefinisikan differential Manchester encode binary string. Sinyal kosong disebut untuk menyimpan level sinyal. Current level 1 digunakan untuk mengatur level awal. Jika 1 high, kalau min 1 itu sama dengan low. Nah, untuk perulangannya, for bit in binary string itu untuk mengeksekusi perintah untuk setiap bit di dalam data biner. Jika kondisi sama dengan 0, maka terjadi transisi di awal interval, current level dikalikan min 1. Lalu ditambahkan 2 level sinyal ke list signal, yaitu level awal dan level tengah. Jika kondisi bit sama dengan 1, maka tidak ada transisi di awal interval dan langsung disimpan level saat ini. Lalu return signal itu mengembalikan list sinyal hasil encoding untuk ditampilkan atau dikirimkan. Nah, selanjutnya untuk plot sinyal asli. Def plot original signal itu ada AX binary string dan input string. Itu AX adalah objek plot dari matplotlib. Binary string biner yang akan digambarkan. Input string itu data inputnya. Untuk selanjutnya ada time step sama signal level, itu digunakan untuk menyimpan waktu, yaitu sumbu X. Lalu signal level untuk menyimpan level sinyal sumbu Y. Untuk proses pengisian data, yaitu perulangan for bit in enumerate binary string, itu digunakan untuk looping tiap bit dalam string biner. Lalu level sama dengan integer dalam kurung bit itu mengubah bit ke integer 0 atau 1. Kemudian ditambahkan waktu awal I dan waktu akhir I plus 1. Lalu langsung aja ke AX plotnya, itu ada time step signal level, dan itu untuk menggambarkan sinyal asli. Untuk yang di bawah itu set x itu menggunakan untuk mengatur tik sumbu X, set xlim untuk batas X, yang bawahnya lagi itu batas Y, bawahnya lagi itu untuk label Y, dan yang terakhir untuk menamai label Y. Nah, selanjutnya untuk perulangannya itu ada lagi digunakan untuk menempatkan teks bit 0 atau 1 di atas bit dalam grafik. HA dan VA itu hanya untuk mengatur posisi teks, dan itu font size itu untuk ukuran teks. Lalu untuk ada AX grid itu untuk menampilkan grid, AX set title itu untuk menambahkan judul, terus AX X label itu untuk label sumbu X, dan satunya untuk signal level label sumbu Y. Oke, untuk selanjutnya ada kode untuk plot sinyal hasil encoding. Di sini kita menggunakan 4 variabel. Yang pertama ada AX,
ada list encode sinyal, binary string, dan juga input string, yang mana keempat fungsi ini sudah dijelaskan dengan teman-teman saya sebelumnya. AX untuk menggambar sinyalnya, encode sinyal ini berisi level sinyal hasil dari encoding, dan binary string ini representasi biner dari input. Kemudian untuk input string diisi oleh apa yang akan kita inputkan nanti. Kemudian ada juga untuk time step, dimana untuk menyimpan titik waktu pada sumbu X, dan juga ada sinyal level untuk menyimpan level sinyal pada sumbu Y. Kemudian ada juga half bit time. Half bit time ini diatur ke 0,5, yang mana transisi ada di tengah-tengah bit nantinya. Untuk selanjutnya ada iterasi untuk setiap bit dengan menampilkan 3 titik waktu, yaitu waktu awal bit, waktu tengah, dan waktu akhir bit. Kemudian dijelaskan juga ada level 1 dan level 2. Ini artinya ada 2 level sinyal. Yang pertama dari level awal, dan yang kedua dari level tengah atau transisi di tengah. Bisa di next. Dan untuk kode selanjutnya ada AX plot yang digunakan untuk mengatur grafiknya. Untuk AX static sendiri digunakan untuk mengatur sumbu X pada setiap batas bit. Kemudian untuk kode yang lainnya seperti AX set X lim, AX set Y lim, AX Y set Y tix, dan AX set Y tix labels itu digunakan untuk mengatur batas-batas X, batas Y, kemudian untuk mengatur juga label Y dan juga nama label Y. Kemudian untuk selanjutnya ada fungsi untuk mengatur garis vertikal atau garis putus-putus sebagai pembatas tiap bit. Dan selanjutnya ada juga fungsi untuk menambahkan nilai setiap bit di atas sinyal dan pada posisi di tengah-tengah bit. Kemudian untuk AX grid, AX set title, AX set X label, AX set Y label itu digunakan sebagai judul yang menjelaskan isi plot, kemudian sebagai keterangan label sumbu X dan juga sumbu Y juga. Bisa di next. Kemudian masuk ke main program. Di main program sendiri dimulai dengan fungsi input untuk memasukkan karakter yang kita inginkan. Di sini bisa lebih dari satu karakter. Kemudian
karakter ini nantinya akan diproses dan mengubahnya menjadi representasi biner 8 bit. Dan juga terdapat fungsi char to bin di mana nanti hasilnya digabungkan menjadi satu string untuk menjadi biner yang utuh. Dan selanjutnya string biner ini akan di-encode menjadi sinyal differential Manchester dengan menggunakan fungsi differential Manchester encode. Nah, dari main program ini nanti akan ditampilkan input yang kita masukkan, kemudian biner dari karakter yang kita masukkan, dan kemudian akan menampilkan sinyal encoding dari data binernya. Dan kemudian sinyal itu nanti akan ditampilkan dengan subplot dan akan menampilkan hasil plot sinyal yang asli dan plot sinyal hasil encodingnya. Bisa di next. Nah, kemudian ini untuk hasil dari output program, yang mana input karakter yang dimasukkan adalah halo yang berisi lebih dari satu karakter. Kemudian untuk di bagian atas ada sinyal aslinya dari biner karakter yang kita inputkan. Kemudian yang di bawah ada sinyal hasil encodingnya, yang mana pada setiap bit terjadi perubahan sinyal di tengah-tengah bitnya. Bisa di next. Baik, kemudian untuk flowchart dari differential Manchester dengan untuk yang dekode itu dimulai dari sebelum pengguna itu memasukkan karakter satu atau lebih karakter, itu dilakukan import library-nya, terus kemudian dilakukan juga pendefinisian fungsi seperti biner to char. Kemudian setelah itu baru pengguna memasukkan karakter yang diinginkan, bisa satu atau lebih. Kemudian bakal dikonversi menjadi input menjadi list integer yang nantinya akan diinisialisasi menggunakan variable bits dengan petik kosong. Itu nantinya itu buat menyimpan hasil bit hasil decodingnya. Kemudian juga dilakukan iterasi menggunakan dua indeks karena satu bit itu diwakili oleh dua level sinyal, dan juga di situ terdapat juga untuk mengecek adanya transisi di tengah atau enggak. Nah, kalau iya bakal langsung turun, dan jikalau tidak itu bakal langsung menunjukkan kalau tidak ada transisi tengah atau dianggap error atau tidak valid. Oke. Terus kemudian setelah dicek kalau ada transisi di tengah, itu kemudian dilakukan juga pengecekan level sebelumnya itu 0 atau 1. Kemudian nantinya itu bakal masuk ke fungsi untuk mencari hasil decodingnya melalui fungsi decoded bin. Kemudian nantinya dideklarasikan juga decoded char-nya apa. Terus kemudian nanti masuk ke untuk mencari nih karakter ASCII-nya. Setelah didapatkan beberapa data tersebut, nantinya ditampilkan di dalam terminalnya. Itu nantinya ada biner hasil dekodenya, kemudian juga karakter hasil dekodenya. Kemudian juga dilakukan juga membuat plot grafiknya. Nantinya itu ada dua, yaitu plot grafik sinyal biner differential Manchester dan juga plot grafik sinyal
digital hasil decodingnya. Nah, setelah itu ditampilkan menggunakan subplot kedua sinyal tersebut dalam satu tampilan. Bisa di next. Kemudian untuk program yang pertama itu ada menggunakan import library-nya, seperti yang sebelum-sebelumnya sama, itu menggunakan library matplotlib. Kemudian nantinya itu bakal dikonversi biner-binernya itu menjadi karakter. Nah, itu konversinya itu biner menjadi integer dulu, kemudian menjadi karakter ASCII. Bisa di next. Nah, kemudian untuk program decodingnya, yaitu diawali dengan fungsi differential Manchester decode, yaitu untuk menerima list level sinyal. Kemudian bits 0, bits kosong itu berguna buat menampung hasil bit decodingnya. Kemudian for i in range 0 encoded sinyal, 2,2 itu berfungsi buat melakukan loop setiap 2 level, karena satu bitnya itu menunjukkan 2 level. Nah, kemudian dilakukan juga if encoded sinyalnya, jika ada transisi di tengah, itu bakal langsung ke if yang kedua, dan jikalau tidak ada transisi tengah itu bakal error dalam sinyal, bits plus sama dengan tanda-tanya. Anggap aja ada transisi tengah, nantinya itu bakal dibuat pengecekan itu apakah nilai sebelum level saat ini itu sama atau enggak dengan level sebelumnya. Itu yang bit sama dengan 0. Kemudian jika tidak ada perubahan dari bit sebelumnya, itu yang bit sama dengan 1, plus sama dengan 1. Oke. Jikalau sudah semua, langsung ke return bits, yaitu mengembalikan hasil decoding dalam bentuk string bit. Bisa di next. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan untuk kode program bagian plot sinyal encoding. Di sini untuk plot sinyalnya kita akan definisikan dulu, yaitu plot differential Manchester yang isinya tuh mencakup dari 4 variabel: AX, encode signal, decoded bit, sama decoded charge. Untuk isinya itu nanti ada time step dan signal level. Kedua ini tuh buat nyimpan nilai waktu dan level sinyal. Untuk time step ini dia sebagai sumbu X, untuk signal level ini sebagai sumbu Y. Kemudian half bit time-nya kita atur 0,5 karena kita ingin di setiap bitnya itu ada transisi di tengahnya, jadi kita nanti bagi menjadi 2. Kemudian untuk program kode berikutnya ada looping, yaitu for i in range itu. Jadi nanti indexnya itu sepanjang dari decoded bitsnya, yaitu 8 bits. Kemudian loopingannya nanti itu ada isinya tuh start, kita bagi menjadi 3 poin, yaitu ada start time itu untuk waktu bit awal, mid time itu buat waktu bit tengah, end time itu buat akhir waktu bit. Untuk set time kita atur sama dengan i, yaitu untuk awal bitnya. Kemudian untuk mid time kita tambahkan half bit time-nya yang sudah kita atur tadi. Dan end time juga sama seperti sebelumnya, cuma hanya saja ditambah 1. Kemudian untuk levelnya kita atur ada 2 karena dalam satu bit itu ada 2 level sinyal. Untuk level 1 itu isinya tuh nanti encode signal itu dikalikan dengan indeksnya, yaitu untuk menandakan bahwa ini adalah sebagai awal bitnya. Kemudian untuk level yang kedua itu nanti itu jumlahnya apa? Hasilnya itu nanti dijumlahkan 1 untuk menandakan bahwa ini adalah level sinyal selanjutnya. Kemudian masuk ke end time-nya. Kemudian di situ ada time step action. Nah, untuk ini tuh kita kan bagi dari 2. Untuk yang pertama itu dari mid time sampai end time itu tuh sinyal levelnya itu kita menggunakan sinyal level 2. Kemudian untuk dari mid time ke end time, mohon maaf. Untuk time step, saya ulangi lagi, untuk time steps yang awal tuh dari start time sampai mid time itu kita menggunakan level 1.
Kemudian untuk yang time steps dari mid time ke end time itu tuh kita menemukan level sinyal yang 2. Oke, bisa di next. Kemudian sini ada kode buat membuat grafiknya. Kita menggunakan iXplot, di mana iXplot ini tuh kita akan memasukkan 3 variabel yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu time step, sinyal level, dan kita atur warnanya tuh hijau. Kemudian sini ada AX set Xtick ini buat menampilkan apa namanya tampilan yang hanya untuk di bagian sumbu X, yaitu kita akan menampilkan decode bitsnya itu rentang decode bits ditambah 1. Habis itu untuk yang bawah itu Xlim sama Ylim ini tuh kita akan bikin batas dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya itu kita atur dari 0 sampai panjang dari decode bitsnya. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya kita atur dari minus 0,5 sampai 1,5. Kemudian di kita bikin AX set Y-stick juga sama seperti yang X-stick. Untuk Y-stick ini kita untuk membuat tampilan di sumbu Y, dimana sumbu Y ini kita beri label juga, yaitu 0 sama 1. Kemudian ada looping lagi di sini. Ini tuh untuk membuat garis vertikal di tiap bitnya. Jadi selama ini dalam rentang panjang decode bitsnya ditambah 1, kita akan membuat AX VLAN, yaitu sebuah garis vektor, di mana X-nya ini adalah bit dari 1 bitnya itu kita bikin warnanya berwarna biru dan line style-nya itu bergaris-garis, dan untuk tebal dari garisnya itu sebesar 0,5. Kemudian yang di bawah itu ada untuk tampilan teks dari bit yang di atas. Jadi untuk for e bit in number decode bitsnya itu kita pengen bahwa di setiap di setiap bit itu untuk bagian yang atasnya itu, di atas bitnya itu kita akan membuat tampilan dari levelnya dari bitnya dengan cara kita membuat AX text, yaitu yaitu indeksnya ditambah 0,5. Jadi ini artinya kita pengen garis letak dari teksnya ini ada di tengah bits. Kemudian untuk tingginya itu di 1,3. Kemudian kita ingin dia itu horizontal alignment-nya itu di center, kemudian untuk vertical alignment-nya itu di top. Terus untuk font size-nya kita atur 12. Kemudian kita akan membuat mengaktifkan grid dengan cara AX grid kita atur sebagai true. Kemudian untuk AX set title itu tuh untuk menampilkan judul dari grafiknya. Untuk AX set X label ini kita buat kita bikin label di sumbu X itu sebagai time step dan di sumbu Y-nya sebagai signal level. Oke, bisa di next. Oke, baik. Untuk program plot sinyal asli, jadi selain menampilkan program plot hasil decodingnya itu, di sini kami juga menampilkan sinyal aslinya, itu yang diawali dengan pendefinisian fungsi plot original binary signal, itu yang berisi AX yaitu objek sumbunya, decoded bits itu string bit hasil decodingnya, kemudian decoded char itu karakter hasil decodingnya. Kemudian di bawahnya itu ada time step-nya sebagai sumbu X-nya, kemudian signal level-nya sebagai sumbu Y. Kemudian untuk perulangannya ini kita inginkan itu agar bit-bitnya itu diubahkan nilai integer. Terus kemudian time step-nya itu sebagai nilai awalnya, time step yang append yang i itu sebagai nilai awal bitnya, terus kemudian time step append yang i plus 1 itu sebagai nilai akhir bitnya. Terus kemudian kita bentuk grafiknya itu dengan menggunakan iXplot dengan sumbu X-nya itu time step,
terus kemudian sumbu Y-nya itu signal level, dengan warnanya itu warna garisnya itu warna biru. Terus kemudian time step-nya itu hanya bilangan bulat saja, itu yang ditunjukkan oleh set AX set X tick. Terus kemudian kita atur juga batas sumbu X-nya, batas sumbu Y-nya, terus kemudian tick untuk level sinyalnya, terus kemudian juga kita ngasih label sumbu Y-nya itu low 0 sama high 1. Bisa di next. Terus kemudian juga di plot sinyal ini itu kita kepingin di atas nilai tiap bitnya itu dikasih teksnya berapa, itu 0 atau 1 begitu. Terus kemudian kita aktifkan juga gridnya dengan AX grid true. Terus kemudian kita kasih judul di atas grafiknya itu dengan nama sinyal digital asli hasil decoding. Terus karakternya apa, karakter hasil decodingnya itu apa. Terus kemudian kita set juga nilai karakter judul dari label sumbu X-nya itu apa, yaitu time step. Terus kemudian judul sumbu Y-nya itu signal level. Bisa di next. Oke, di sini adalah kode program untuk main program, yaitu program utama kita. Jadi untuk awalnya kita ada bikin variable encode input, di mana nanti input dari sinyal differential Manchester itu yang hasil inputan kita akan disimpan ke dalam encode input. Kemudian di sini untuk encode-nya itu kita akan mengubah inputnya itu menjadi list integer dengan cara integer x ini akan kita masukkan di encode input, kemudian kita pisahkan dengan koma ya. Kemudian di sini untuk decode bitsnya itu nilainya itu kita masukkan di dari variable differential Manchester decode. Nilainya itu hasil encodannya kita. Kemudian hasilnya ini akan disimpan di dalam variable decode bits. Kemudian di sini kita akan inisialisasi hasil karakter dengan menggunakan decode charge. Kemudian kita akan simpan karakternya. Kemudian di sini ada looping untuk per 8 bitnya ya. Jadi selama ini dalam rentang 0 sampai panjang dari decode bitsnya itu karakter bits sama dengan decode bits, indeksnya itu nanti ya dijumlahkan dengan 8. Kemudian jika panjang karakter bitsnya itu sama dengan 8, yaitu jadi dia hanya jika lengkap 8 bit, itu decode charge-nya itu akan ditambahkan lagi dari bin akan menambahkan dari bin to karakternya, yaitu konversi dari karakter dari karakter aslinya. Kemudian dari sini kita akan membuat output hasil decodingnya, yaitu dengan print. Kemudian kita juga akan menampilkan hasil binasa decode-nya, yaitu dari nilai decode bitsnya. Dan kemudian kita akan kemudian yang terakhir itu kita akan menampilkan karakter hasil decode-nya, yaitu dengan menggunakan nilai decode charge. Oke, bisa di next. Kemudian kita akan menampilkan plotnya itu dengan big AXS, yaitu isinya itu ada plot subplot yang dimana kita akan membuat dua subplot. Jadi untuk subplot ini ada 2 baris dan 1 kolom, dengan kita bikin tiap gambarnya itu 12 kali 6. Kemudian untuk plot differential Manchester-nya ini itu untuk plot sinyal differential Manchester itu kita atur sebagai AX0, yaitu yang pertama. Kemudian yang di bawah ini untuk plot originalnya. Setelah itu kita akan atur layoutnya agar tidak saling tumpang tindih dengan tag layout. Kemudian kita akan tampilkan grafiknya dengan plot sum. Oke, untuk output programnya seperti berikut. Yang di atas itu adalah sinyal encoding dari differential Manchester-nya. Kemudian untuk yang di bawah itu adalah sinyal digital asli hasil decodingnya, yaitu berupa karakter IO. Jadi yang atas itu adalah sinyal encodingnya,
Dan yang di bawah ini adalah sinyal hasil decodingnya. Bisa di next. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan untuk mencari sumber-sumber untuk membuat hasil encoding decoding kita. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.